Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya. Dengan sholawat itu ya, maka channel ini bisa eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruur terkasihku dimanapun kalian berada ya, semoga selalu always dan tidak pernah never untuk menjadi yang anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, linknya ya, jangan di download terus diedit terus di re-upload, jangan. Apabila perlu untuk kepentingan tertentu silahkan, tapi izin dulu ya, nanti aku pertimbangkan keperluannya untuk apa. Berikutnya semuanya lah ya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepadamu. Oke, kita lanjutkan kajian yang super berat ini ya. Berat ini kajian ini. Kemarin kita mendekonstruksi surat Al-Baqarah yang nomor berapa, itu juga berat. Ini lebih berat lagi ini. Ya. Karena pemahaman bahasa kita itu harus seperti apa? Apakah dia metafora dan harafiah? Itu harus benar-benar diperhatikan ya. Sementara terjemahan-terjemahan yang ada seperti itu, dan semua pakar-pakar akluan gak ada yang mau peduli. Seharusnya terjemahan itu dibenahi ya. Tapi ya sudahlah, kita berjuang semaksimal mungkin yang kita bisa. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Seri yang ketiga. Semoga kalian kemarin sudah mempelajari, minimal tanya kepada yang lebih tahu tentang Lisanul Arabian, tentang diksi-diksi yang aku sampaikan kemarin ya. Oke. Sebelum kesini aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gispati ya dari mana nih? Palu, terima kasih ya. Ini ada yang menarik dari Kedang Godok. Kedang Godok ini subhanallah, literasinya bagus banget ya. Bagus banget literasinya ya. Aku suka. Begini dia bilang, the principle of against di dalam Alkitab. Dalam pemikiran Ibrani dan Timur Tengah purba, orang yang diutus agent ya diperlakukan seolah-olah dia adalah sang prinsipal, pengutus itu sendiri. Walaupun sang prinsipal dan agennya merupakan dua pribadi berbeda, mereka diperlakukan sebagai satu, tidak secara harafiah tetapi secara fungsional. Hal ini dinyatakan dalam Encyclopedia of the Jewish Religion. Makanya kalau kita baca perjanjian nama itu juga ada yang, kalau kita pahami secara literal itu ngeri juga itu ya. Apakah tidak mengusik keagungan Allah gitu ya. Oke, aku lanjut. Keagenan malaikat. Prinsipal keagenan Yahudi ini juga berlaku ketika Allah menugaskan malaikat-malaikatnya. Para malaikat dapat berbicara seolah-olah mereka adalah Allah, dan bahkan dapat berbicara dengan kata ganti orang pertama.
Seolah-olah mereka sendiri adalah Allah di hadapan orang yang mendengarkan mereka. Contohnya semak yang menyala, siapakah yang menampakkan dirinya kepada Musa dari semak dan berbicara kepadanya dalam kata ganti orang pertama. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakob. Ya. Yang lebih serem lagi itu ini nanti seperti yang mau kita bahas. Yang lebih serem lagi itu ketika malaikat mampir dulu ke rumahnya Bapak Abraham sebelum menghancurkan Sodom dan Gomora di tempat daerah kekuasaannya Lot. Itu dua malaikat itu, lihat LAI kebingungan menerjemahkan antara Tuhan dan malaikat Tuhan itu kan, terus di bawahnya itu dinetralisir malaikat Tuhan. Ya. Lihat itu di Kejadian ketika malaikat itu bersilaturahmi dulu, nyambangi dulu kepada Nabi Abraham, kemudian memberikan kabar kepada Bunda Sarah, terus namanya berubah menjadi Sarai, terus anaknya dikasih nama Ishak. Ishak itu artinya tersenyum, karena Bunda Sarah mendengar dia mau punya anak itu tersenyum. Entah tersenyumnya itu ngejek, entah tersenyumnya itu apa, penuh makna lah, karena dia bergumam, bagaimana mungkin aku sudah tua dan suamiku sudah tua punya anak gitu ya. Jadi senyum yang punya mana, makanya dikasih nama Ishak, itu tersenyum artinya. Jadi mengabarkan akan punya anak. Itu Ismail sudah ada lewat Bunda Hajar ya. Itu kan setelah itu berangkat lagi ke Lot. Ceritanya hampir sama juga dengan di Al-Qur'an seperti itu. Dan di situ malaikat itu seolah-olah Allah itu sendiri. Lihat terjemahannya itu di kitab Kejadian ya. Oke, aku lanjutkan. Ini merupakan satu contoh pemikiran Yahudi tentang prinsip keagenan. Yang sedang terjadi adalah malaikat di semak itu telah diutus oleh Allah untuk mewakili dirinya. Agen dianggap sebagai sang prinsipal itu sendiri ya. Jadi malaikat itu adalah seperti Allah sendiri di hadapan Musa. Ya, ini cara pemikiran Yahudi untuk menjaga keagungan Allah jangan terusik. Karena kan dikatakan, hendak dengan siapa aku kau samakan. Jadi dia tidak ada yang bisa menyamai. Kalau dalam perjanjian terakhir, laisa kamislihi sayun. Tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada. Maka cara berpikir, kerangka berpikir Yahudi seperti ini. Ya. Nah, nanti kita setuju nggak dengan kerangka berpikir seperti ini? Makanya ya, kita itu, ini kritik bagi kita bersama lah ya. Kalau ngaji itu otaknya sedikit lah kritis gitu. Jangan kalau ngaji terus karena dilihat yang ngisi kajian itu kiai, ustadz top, alumni luar negeri, entah Maroko, entah Mesir, entah Madinah, entah Mekah, entah tetek bengek, seolah-olah pasti benar. Ditanya gitu loh. Coba ketika dijelaskan surat-surat yang bercerita tentang Nabi Musa, itu waduh, berat itu. Berat, tapi kan nggak pernah ada yang tanya. Itu kebodohan itu harus kita hilangkan. Nah, kita akan menggusur kebodohan itu semampu kita. Karena juga siapa kita, ya, bukan orang penting juga. Cuman harapanku sih ada orang yang mau nonton yang dia sekaliber ustadz top di YouTube itu, terus dia mau duduk bareng, ayo kita bicarakan gimana ini, gitu loh. Ya, selama ini kan tidak ada, kemana aja mereka kerjanya. Sekarang kita kerangka berpikir Yahudi ini bisa diterima enggak? Karena nanti itu di ayat yang 29 ini Allah berbicara loh sama kanjeng Nabi Musa. Itu Mumu pinter, itu Mumu dari Bogor itu soleha pinter itu. Kalau Musa ngomong dengan Allah pakai bahasa manusia, berarti kan Allah tidak kamislihi sayun gitu loh. Cuma kan ini nggak pernah dibicarakan dalam kajian-kajian mana. Yang katanya mufasirin, profesor, doktor, hadir sini kita bicarakan.
Nggak ada. Terus gimana cara memahaminya? Karena kita terikat dengan sebuah pernyataan laisa kamislihi sayun. Yahudi terikat dengan siapa? Aku tidak kamu samakan. Tidak ada yang menyamainya. Maka kerangka berpikir Yahudi seperti ini. Aku nggak tahu kerangka berpikir pemikir-pemikir Islam seperti apa. Apa yang dikutip oleh saudara kita Gedang Godok ini sangat istimewa. Masalahnya Islam seperti apa kerangka berpikir para pemikir yang katanya top-top itu loh. Coba. Jadi kok datang di depanku ini tak tanya sampai pusing kepalanya tak bikin. Masalahnya kan santri-santri di pondok pesantren, di apapun namanya, ngajian, kalau ngaji cuman hohohihe aja. Nggak pernah benar-benar dipahami apa sih pesan Al-Quran itu. Kalau kerangka berpikir Yahudi seperti ini, ya, jadi menggunakan keagenan, agen, ya. Sekarang bisa kita terima tidak? Ya. Aku lanjutkan dulu mumpung tidak lupa. Kemarin kan aku sudah berbicara tentang teofani, ya. Jadi teofani itu peristiwa penampakan sosok ilahi, ya, seperti semak belukar, ya, yang tetek bengeknya. Itu sebetulnya pemikiran pagan. Dalam kekristenan itu masuk dan mereka terima, ya, enggak apa-apa urusan mereka. Itu teofani itu orang namanya aja Theos dan Panamos. Theos itu ya Allah, ya, menampakkan diri, ya. Masalahnya itu kita terima enggak, ya? Kan enggak. Dalam Islam tidak boleh ada teofanian gitu, ya. Jadi yang apa, orang dari namanya aja sudah jelas itu adalah bahasa-bahasa orangnya Romawi sana, Gerika bahasanya, ya, Theos dan Panamos itu kan. Itu. Jadi teofani itu penampakan, bisa gampangnya penampakan gitu loh. Nanti makanya mereka ketika mau menjadikan apoteosis Yesus atau deifikasi, kamu tahu ya apa itu apoteosis, apa itu deifikasi, sudah aku jelaskan 2 tahun lalu. Yesus itu dideifikasikan atau diapoteosiskan. Sesuatu yang dialahkan padahal bukan Allah. Nah, makanya prinsip-prinsip teofani itu mereka terima. Itu pagan punya. Nah, ada satu lagi, bukan teofani. Kalau teofani itu penampakan, ya, di semak belukar, di tetek bengek lah itu. Ini cas nih. Ya. Ada lagi satu istilah sebetulnya sama aja, ya. Apa yang disebut dengan antropomorfis. Ya. Banyak istilah-istilah aku cari di sini di Wikipedia, tapi nanti kalian bingung, aku simpulkan sendiri aja lah, ya. Antro itu manusia, morfis itu apa ya? Bentuk. Itu antropomorfis. Itu sebetulnya ini sama aja, ini ya dari pagan. Sebetulnya sama teofani itu ya 11-12 sama saja lah. Cuman kalau antropomorfis itu yang ilahi itu ditarik ke dalam dimensi yang insani. Awalnya itu pada fabel. Nah, ini kalau nggak belajar sastra nggak ngerti apa itu fabel. Ada kuda bisa ngomong. Dulu kan tahun 70-an di TV itu ada film Mister apa namanya, kuda bisa ngomong, kancil bisa ngomong, ya. Binatang-binatang bisa ngomong seperti manusia. Dia ditarik ke dalam dimensi manusia. Awalnya itu untuk fabel, untuk dongeng-dongeng seperti itu. Berkembang kemudiannya dia masuk ke dalam ranah teologis. Maka Allah pun itu ditarik ke dalam dimensi manusia. Jadi dia yang ilahi ditarik ke dalam dimensi manusia. Itu yang disebut antropomorfis. Menginsanikan yang ilahiyah.
Itu diterima nggak dalam 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 Islam? Ini kan menarik untuk kita diskusikan bersama. Jadi kajian-kajian di sini bukan kajian-kajian kelas kacang goreng. Memang orang otaknya diajak berpikir. Ya kalaupun powernya nggak sesubur nggak ada masalah. Memang orang sukanya sendiri-sendiri kok. Coba kalau ada berita si Paico mualaf tersia-sia, nah, itu terus dalam 1 jam itu berapa ribu yang nonton. Padahal cuma cerita doang. Cerita orang masuk Islam gitu loh. Terus dibumbu-bumbui apa gitu. Ada lagi cerita pendeta bla 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 masuk Islam. Itu yang nonton banyak. Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan sebetulnya itu sebatas informasi doang. Yang ilmu-ilmu yang sungguh-sungguh dia menukik dari ayat ke ayat itu juga perlu didiskusikan, perlu dilihat sebetulnya. Cuma kan kita tidak bisa paksakan orang karena otak orang juga beda-beda. Kalau levelnya nggak sampai pemikir diajak ke sini ya muntah. Gitu. Ya. Oke, jadi pahami itu teofani, itu antropomorfis. Ya. Nah, itu Islam tidak terima atau tidak. Terus dijabarkan oleh Mas kita ya Sam Gedang Godok ini seperti tadi itu pemikir Yahudi itu ya, Encyclopedia of Jewish Religion seperti itu. Oke, kemudian kita ke Ambon ada Mas Halim Rais. Oke, terima kasih ya, terima kasih juga Tuhan izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru, amin ya Allah. Oke, silahkan. Kemudian ke Yogyakarta Kang Mas Edi Margono, ke sesepuh kita Pak Ikhwan Tamim. Nggak tahu Pak Ikhwan Tamim dulu waktu di IAIN dipikirkan nggak itu apa yang aku bilang tadi, surat-surat yang menceritakan tentang Musa itu berat itu, karena kan Al-Quran mengatakan ada yang langsung berbicara dengan Allah, ada yang tidak. Ketika Bapak Ikhwan Tamim tahun 70-an jadi mahasiswa IAIN pernah ditanyakan nggak itu? Ya. Oke, berikutnya Sandi Pari menyimak malam hari. Oke, Hermas Edison Kateng nyimak guys. Oke, 16 jam tayang. Oke, Rizal Wahyu. Oke, Wahyu 72 Brebes. Oke, Salam Isra. Kang Nur Kolis. Oke, Islam Rasional. Oke, Dimas Sunse Semarang. Oke, Arif Tuban. Oke, Harna Wijaya hadir. Oke, Didi. Oke, Empudi 9. Oke, Hari Sunandar. Oke, Oneham Nganjuk. Oke. Oke, sudah selesai. Kita sekarang masuk ke sini. Sekarang mau diterjemahkan gimana ini? Surat yang ke-29 yang kemarin. Coba. Surat yang ke-29 yang kemarin itu mau diterjemahkan gimana? Ya. Baca itu anumu. Apa? Al-Qur'anmu. Baca Al-Qur'anmu. Ya, Al-Qasas ya. Kita nggak bisa langsung ke sini yang ditanyakan ini. Kita lihat ke ayat sebelumnya dan sesudahnya. Keterjemahan Depak ini begini. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, aku sudah bilang berangkat. Lawang Saro kok berangkat itu loh. Dia sudah sekian derajat menyimpang dari apa yang sebetulnya mau disampaikan Al-Quran. Saro itu perjalanan malam. Berangkat, kalau berangkatnya bukan berangkat itu justru nggak mengandung pesan. Saro itu sama dengan Isra, perjalanan rahasia malam. Jangan dipahami berjalannya di waktu malam saja, kalau siang panas enggak begitu. Perjalanan itu rahasia, jangan diketahui. Kenapa? Aku sudah ceritakan kemarin bahwa Kanjeng Nabi Musa itu escape, orang yang dalam pencarian. Ketika dia membela salah satu orang yang berselisih, dia membela sukunya, ya jelas lah, ya sekali hantam lawan sukunya itu selesai, dia lunas, mati. Dia escape. Aku udah ceritakan di seri pertama. Nah, dia mau kembali ke negerinya. Maka perjalanannya itu tidak bisa menjadi perjalanan seperti orang mau dagang. Harus perjalanan itu rahasia. Maka dikatakan Saro. Yang kemarin sudah aku jelaskan. Perjalanan malam.
bukan berjalan di waktu malam. Perjalanan malam itu artinya perjalanan rahasia. Kenapa? Dia escape target yang harus dihabisi. Oke, ya. Kemudian Anas di sini, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Aku ya, Anas kok bisa jadi melihat itu loh. Anas itu kerinduan, keinginan, itu Anas. Maka kalau kamu punya teman namanya Anas, nah itu artinya kerinduan. Coba dia tanya, kalau dia goblok dia nggak tahu kenapa. Namamu Anas artinya apa? Kalau nggak tahu bilang goblok kamu itu. Anas itu kerinduan yang dirindukan, harapan. Itu kok di sini jadi melihat, ya. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya. Dia melihat api. Perhatikan, api di lereng gunung. Kemarin aku diskusi berat. Tur itu sebetulnya apa? Nama bagian dari gunung atau nama gunung? Karena kalau gunung itu jabal, ini Tur dia. Jadilah gunung Tur. Kan bisa jadi Tur itu sebetulnya bagian dari gunung, entah lerengnya, entah ngarainya, entah. Ini yang aku ajak diskusi. Bisa aku bilang seorang pakar, bukan kelas kaleng-kaleng. Bingung juga dia. Itu artinya apa? Kita punya daya kritik. Kalau ngaji itu enggak nggih napa nggih gitu. Otaknya itu dipakai. Enggak peduli dia pakai sorban tumpuk gunung, mau alumni TTM, kita harus kritis. Tanyakan. Gitu. Kamu ngaji ndelahom ae ya goblok. Sekarang ada istilah ini, mas. Ini mas, ini tekstual ini. Mas kawin. Ya. Gus Beti memberikan mas kawin kepada calon istri keduanya. Ya, Gus Beti memberikan mas kawin kepada calon istri keduanya. Otakmu buka, otakmu buka. Apakah itu kamu pahami sebagai benda emas? Ada emas batangan atau ini tak kasihkan nih, begitu? Coba, apakah begitu? Kan tidak. Mas kawin itu adalah salah satu syarat sahnya pernikahan, berupa pemberian yang diberikan dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita. Jadi jangan dipahami emas. Gitu loh, nggak kena. Ya. Tekstualnya memang emas, tapi otak lu jangan menganggap ini benar-benar emas. Di ayat ini ada nar. Ya. Falama koda musal ajala wasaro bi ahlihi anasa ming janbi turin naro. Apa naro itu? Ya. Apa naro itu? Naro itu kamu sampai mampus kamu cari ya artinya api. Tapi apakah kamu pahami api seperti kamu memahami emas tadi itu? Coba. Coba kamu pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebetulnya ya pingin mendiskusikan ini sama orang-orang yang di YouTube itu tuh. Tuh, ini cas tuh, habis casnya.
Ya, ambil satu lagi. Yang jago-jago itu loh, jago-jago Al-Quran, tafsir, tetek ngumpul jadi satu, ayo kita diskusikan. Gitu loh. Supaya umat ini nggak jadi korban terjemahan. Lah kalau api dipahami api secara harafiah, ya kacau ini terjemahannya. Kekacauan pertama adalah saro, sudah kacau. Kedua anas, di mana di situ seharusnya kerinduan diterjemahkan melihat. Berikutnya api, ya benar sih, nar itu api, tapi api seperti apa? Apakah harafiah atau metafora? Ya, jadi kan begini dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita, khobar itu ya. Di situ berita itu ada, sebentar. Dengan berita ya, bi khobar ya, bi khobar dengan berita ya, berita. Sorry ya, mana tadi? Tunggu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, membawa seperti api agar kamu dapat menghangatkan badan. Jadi sempit. Bayangan orang sedang caravan ini ya, atau karavan atau caravan bersama keluarganya, tiupan angin gurun di malam gelap gulita yang dingin perlu api. Jadinya ke sana. Orang secara logik sepertinya itu benar, padahal dia lapas dari konteks. Ini nggak ada hubungannya dengan dingin atau nggak dingin. Kalau ini dipahami seperti ini, dia menghangatkan badan, oh ada api, diambil. Sekarang aku mau tanya, bagaimana Bapak Musa bawa apinya itu gimana? Apinya dipegang gitu, ini api nih, sama istrinya, sama anak-anaknya gitu. Mana alatnya? Iya gitu. Kan jadi kacau. Sudah jelas ya. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari api itu. Dari api itu berita apa yang didapatkan dari api kalau dia api? Atau membawa sepercik api? Iya apa enggak nih? Membawa sepercik api itu gimana coba? Agar kamu dapat menghangatkan badanmu. Makanya kemarin teman itu jadi ada YouTube-nya itu ada, aku 2 kali dikirimi teman-teman Kristen itu, nggak tahu perwakilannya dari gereja apa atas nama apa juga, aku nggak sempat nontonnya sih ya. Itu menuntut LAI tentang terjemahan. Aku bilang sebetulnya di Islam juga harus ada begitu. Tanyakan ke Depak ini gimana terjemahannya. Kalau mengharapkan penerbit nggak bisa. Penerbit orientasinya bukan edukasi tapi bisnis. Makanya mau penerbit apapun dia tidak ada orientasi bisnis, edukasi, cuman bisnis, copy paste aja. Jadi di penerbit tetek bengek pun ya terjemahannya ya begitu. Dia nggak perlu, wah ini terjemahannya bermasalah, menyiapkan ahli bahasa terus diterjemah ulang, nggak perlu. Orientasinya dia bisnis kok. Bukan mengedukasi umat. Seperti kemarin kita bilang, dia sebetulnya itu pendidikannya itu pendidikan Islam yang marak, pernah kita diskusikan. Dia itu memperjuangkan supaya Islam itu tumbuh dipahami secara ilmiah, atau mau bisnis pendidikan, itu beda-beda tipis. Nggak dicas ini. Gitu loh. Ya. Oke. Berikutnya, jadi kalau aku baca begini. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat. Kalau berangkat kan ya biasa. Nggak menjelaskan suasana berangkatnya itu rahasia atau tidak. Jadi kacau. Dengan keluarganya dia melihat api di lereng gunung. Dipahami api seperti, ya memang api sih, tapi otakmu hati-hati. Ya.
Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa seperti api agar kamu dapat menghangatkan badan. Jadi urusannya hangat menghangatkan. Itu depak. Nah, aku akan menawarkan terjemahan. Yang ini juga aku tidak mengatakan sempurna, tidak. Silakan dikritisi, disempurnakan, tanyakan kepada ahlinya. Ya. Bila perlu kita temukan duduk bareng, tidak masalah. Karena kita mencari kebenaran. Aku tidak setuju dengan menjadi sempit. Ayat 29 hanya sekedar menghangatkan badan dari kedinginan. Jadinya kan gitu. Ya, aku tawarkan terjemahan sama kamu, ya. Dan aku bilang sekali lagi, ini belum sempurna. Silahkan disempurnakan. Iki le, ajakan. Ya. Yo. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu sebentar supaya suaranya jelas. Oke, yang ditentukan itu dan dia menempuh perjalanan malam. Lihat ini ya, beda kan, aku bukan berangkat tapi perjalanan malam. Artinya perjalanan rahasia, bukan malam, bukan berjalan malam, perjalanan malam. Perjalanan malam, oke? Dengan keluarganya koma. Dengan keluarganya. Terus? Dia merindukan petunjuk. Dia, lihat itu, merindukan petunjuk, mengharapkan petunjuk. Nanti di ayat berikutnya itu jelas, rangkaiannya di bawahnya nanti. Ada 3 atau 4 ayat di bawahnya nanti penjelasannya. Dia merindukan petunjuk. Benar. Dia merindukan, Anas tuh merindukan petunjuk, ya. Dalam kurung red api. Nah, jadi api itu petunjuk. Jangan dipahami api salah harafiah. Red ya, api. Ini aku balik. Biasanya kalau orang api, red, petunjuk. Aku balik supaya jelas kamu. Merindukan petunjuk, red, api. Artinya menjelang keberangkatannya itu Kanjeng Nabi Musa itu merindukan supaya diberi petunjuk oleh Allah, gitu loh. Ya, oke, langsung. Di lereng gunung titik. Di lereng gunung titik. Dia berkata kepada keluarganya. Dia berkata kepada keluarganya. Tunggulah sesungguhnya. Tunggulah sesungguhnya. Aku merindukan petunjuk. Aku, lihat itu ya. Aku merindukan petunjuk. Merindukan petunjuk. Dalam kurung red api. Dalam kurung. Jadi api itu petunjuk, red. Api, oke? Mudah-mudahan mudah-mudahan aku dapat membawa
Aku dapat membawa suatu kabar besar. suatu Kabar besar. kabar. Ya. Kabar dari apa? Dari petunjuk itu. Itu loh ya. Apa informasinya gitu. Oke, terus Kepadamu dari petunjuk besar. kepadamu dari Petunjuk besar. api itu, petunjuk itu. Petunjuk Dalam kurung red api. dalam kurung red api. Oke? Itu atau agar kamu. Itu nggak koma ya? Enggak. Itu atau Agar kamu agar kamu dapat menampungnya titik. dapat. Jadi gini loh, menampungnya, menerimanya. Kamu dapat juga menerima petunjuk itu gitu loh. Bukan menghangatkan badan. Engkau dapat menampungnya. Lebih tepat menerimanya lah. Menerima petunjuk itu. Menerimanya. Itu situ menampungnya. Memang itu yang namanya tastolun itu menampung seperti ember, tempat menampung gitu. Tapi karena ini petunjuk, maka aku gampangkan supaya kamu dapat menerimanya. Artinya menerima petunjuk itu juga, menerimanya. Ya. Ya Allah ya Rabbi. Mana ini anu? Cari dong, ada situ. Nah, kalau nggak ada sudah dah. Habisin waktu. Ya. Menerimanya. Nggak bisa, kenapa? Pakai ini aja, merah ya. Ini biasanya menerimanya titik nya ini kembali kemana nyanya ini? Kembali ke petunjuk red, ke api atau api gini ya. Bukan untuk menghangatkan badan lah, apa urusannya menghangatkan badan itu. Ya, aku bacakan lagi. Ini Quran surat Al-Qasas yang ke-30 loh ya. Belum yang yang ke-29, belum yang ke-30. Tapi kalau ini dulu nggak paham kamu, langsung tak bawa ke 29, kepalamu bisa munyer. Ini Quran surat Al-Qasas 28 yang ke-29. Nih, ya. Maka aku baca dulu. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan. Mereka kan ada perjanjian antara Kanjeng Nabi Musa dengan Kanjeng Nabi Syuaib berapa lama gitu kan. Di ayat berikutnya sudah kita baca sekarang. Waktu ditentukan itu dan dia menempuh perjalanan malam. Dipahami sebagai perjalanan rahasia. Bukan perjalanan di malam hari. Dengan keluarganya dia merindukan petunjuk. Jadi api itu petunjuk. Red api. Di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah. Sesungguhnya aku merindukan petunjuk. Ya, apa api itu petunjuk? Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu kabar kepadamu dari petunjuk api itu. Petunjuknya apa gitu loh. Lah kalau api dipahami seperti api, beneran tuh bawa api itu gimana? Ini keluarganya, ini api ini untuk menghangatkan tubuhmu apa begitu? Ini kacau. Ya, kabar kepadamu dari petunjuk api itu ya.
atau agar kamu dapat menerimanya, menerimanya. Nyanya itu apa? Petunjuk. Jadi petunjuk itu untuk mereka bersama. Kanjeng Nabi Musa juga menerima petunjuk itu, keluarganya juga menerima petunjuk itu. Itu yang bisa aku sampaikan, dan aku katakan sekali lagi, terjemahan ini akan aku sampaikan dengan rendah hati. Ini belum sempurna, tapi setidaknya ini bisa menunjukkan jawaban kepada kalian bahwa aku tidak setuju dengan terjemahan Depak. Dia menjadi lost contact. Tetapi sekali lagi aku katakan ini belum sempurna. Makanya silahkan ini kamu tawarkan kepada orang-orang di sekitarmu yang lebih pintar Arabiunnya. Gimana tentang terjemahan ini? Kalau merasa ada yang perlu disempurnakan silahkan. Karena tidak ada ceritanya terjemahan itu sakral, itu tidak ada. Terjemahan itu boleh direvisi. Karena dia bukan original text. Oke, ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Jadi ngaji itu begitu. Nggak usah hahaha hohohihe ngaji apa model gitu. Nggak ada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga kalian semua menjaga Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam dalam bingkai iman. Tapi harus memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang mengambil jalan lain. Aku berdoa untukmu, kamu berdoa untukku, kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah, mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Menjelaskan ini tuh tidak gampang, karena ini nanti ceritanya panjang. Tapi tidak apa-apa, kita lalui step by step, walaupun dikit nggak apa-apa, step by step. Yang penting otakmu ngerti. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin.